Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu hari ini, yaitu Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan. Saya akan baca dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dalam bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian firman Allah. Saudara yang kekasih, salah satu ciri yang melekat dalam diri Yesus adalah dimanapun dia, maka orang banyak akan selalu mengikutinya. Sekali lagi, dimanapun Yesus berada, orang akan berbondong-bondong mengikutinya. Itu bukan karena tawaran dan ketertarikan fisik, tapi itu semata karena kepribadian. Itu semata karena kehadiran yang selalu memberikan berkat. Itu semata karena kehadiran Yesus adalah kehadiran yang memberi arah. Itu semata karena kehadiran Yesus adalah kehadiran yang memberikan motivasi ketika orang lain lemah. Itu semata juga karena kehadiran Yesus adalah kehadiran yang selalu membangun visi, harapan ketika orang sudah mulai kehilangan harapan dalam hidup. Seharusnya Bapak Ibu, ciri ini harus menjadi ciri yang melekat juga bagi seluruh orang percaya. Arogansi dan merasa diri penting itu harus dibuang. Tidak ada yang membuat saudara harus penting dan harus dihargai orang lain. Tetapi yang membuat saudara penting adalah citra diri saudara. Saudara adalah orang yang harus mampu membangun semangat, membangun visi ketika orang lain sudah lemah, ketika orang lain sudah tidak memiliki semangat apa-apa dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memiliki sikap itu? Bagaimana sikap itu membangun dan terus terpatri dalam diri kita masing-masing. Ini yang harus kita pergumulkan ulang. Saya harus yakini sebagai pengikut Kristus, ini harus menjadi bagian yang melekat dalam diri kita masing-masing. Kita jujur, banyak orang yang merasa lebih penting dirinya dari orang lain. Banyak orang yang merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, sehingga dia memposisikan visinya, dirinya seolah-olah menjadi orang yang harus dihormati terlebih dahulu. Yesus lihat, dia tidak memiliki itu. Bahkan dia sendiri yang berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Lihat saudara, ini tawaran.
ini adalah sambutan, ini adalah kekuatan, ini adalah inspirasi. Maka dimanapun orang percaya berada, tawaran ini, kerinduan ini harus menjadi kerinduan yang harus kita miliki dan melekat dalam diri kita. Nah sekarang mari kita koreksi masing-masing. Kalau Yesus itu adalah Yesus seperti itu, apakah kehadiranmu sudah menjadi kehadiran yang menguatkan kepada orang lain atau tidak? Dan inilah saudara yang mau kita lihat dari nas ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, saudara, Yesus naik ke atas bukit, lalu ia duduk dan mulai bicara mengajar mereka. Artinya Yesus itu adalah Yesus yang sadar dan peka akan orang-orang yang datang menjumpai dia dari segala latar belakang. Yesus sadar akan kelelahan semua orang. Yesus sadar akan kerinduan semua orang. Yesus sadar akan hati semua orang. Sehingga dia mempersiapkan dirinya menjadi diri yang menguatkan. Yang mau saya ajak bagi kita semuanya adalah bagaimana kita memiliki kesadaran itu. Kita harus sadar dan peka akan siapa yang ada bersama dengan kita. Kita sadar dan peka akan kehidupan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sudah ada orang hatinya membatu. Sudah banyak orang hatinya sudah membeku. Tidak mau peduli dengan perasaan siapapun. Tidak mau peduli dengan kerinduan siapapun. Tidak mau peduli dengan apa yang mau diharapkan oleh orang lain dalam kehidupannya. Yesus tahu itu adalah padang belantara. Lalu lihat Yesus itu. Dia langsung naik ke bukit, lalu duduk, kemudian mengajar. Saya harus katakan ini adalah sikap rabi Yahudi. Setiap pengajaran seorang rabi, pengajaran itu akan dimulai ketika sikapnya terlebih dahulu dijaga. Dia duduk lalu mengajar. Ini adalah keteladanan, ini adalah sikap hidup. Yesus mengajar orang percaya sepanjang zaman. Dimanapun saudara hadir, kesadaran harus dibangun. Jaga sikap dan keteladananmu. Dia duduk lalu mengajar. Jaga sikapmu, jaga attitude-mu. Saudara, tahun ini adalah tahun yang dipakai oleh HKBP sebagai tahun transformasi pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Maka melalui sikap Yesus ini, saya mau mengajak kita melalui firman ini. Yang pertama, mari kita semua seperti orang banyak itu selalu memiliki kerinduan untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Pengetahuan dunia perlu, pengalaman dunia ini perlu. Tapi saya harus katakan, tanpa dipenuhi oleh spiritualitas dan kebenaran firman Allah, semua bisa menjadi kabur. Banyak orang pintar secara intelektual, banyak orang mengalami pengalaman secara duniawi, banyak orang yang memiliki secara kepemilikan di dunia ini. Tapi saya harus katakan, tanpa pemenuhan firman Allah, semua pengajaran akan kosong. Berbeda cara orang mengajar berdasarkan kebenaran firman Allah dengan hanya mengandalkan intelektual. Saya selalu diinspirasi oleh orang tua kita dulu. Mereka memiliki pengalaman yang terbatas, tapi lihat wibawanya luar biasa, ketegasannya luar biasa, prinsipnya begitu hebat, karena hidupnya dia jamin dalam keteladanan firman Allah. Maka melalui firman ini, bagaimana kita memiliki itu?
Lalu yang kedua, saudara, semua tempat adalah tempat yang terbaik dalam mengajarkan kebenaran firman Allah. Padang belantara, lalu Yesus naik ke bukit, duduk lalu mengajar. Dia tidak mempersoalkan itu tempatnya di mana, tapi semua tempat harus menjadi tempat yang terbaik bagi setiap orang tua dalam mengajarkan kebenaran firman Allah. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perintahkan. Engkau harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Lihat Bapak Ibu dan Saudara, semua tempat, semua suasana, semua keadaan harus menjadi tempat pengajaran akan kebenaran firman Allah. Coba, tahun baru ini kita sudah banyak jalan-jalan. Kebenaran firman Allah masih diajarkan? Atau kita hanya melihat itu dari sisi kenikmatan semata? Bona tahun sudah banyak kita lakukan. Dan lihat, gereja ini pun hampir kosong terus selama beberapa minggu ini karena bona tahun. Apakah bona tahun itu juga menjadi kesempatan pengajaran akan kebenaran firman Allah, atau hanya untuk bersenang-senang? Kemarin saya memimpin bona tahun di salah satu marga, saya katakan, kalau bona tahunmu ini hanya untuk bersenang dan makan-makan, hentikan. Tapi bona tahun ini harus menjadi pengajaran dan pewarisan iman. Bona tahun ini harus menjadi pewarisan budaya. Maka kalau anakmu masih mau diajak ke bona tahun, bawa anakmu. Ini bona tahun hanya menortor-nortor saja, baru sawer-saweran, tanpa makna. Mari kita koreksi bersama. Mungkin itu sudah harus kita evaluasi. Lihat, biayanya besar. Mau lagi satu orang mengikuti 5 arisan. Arisan marganya, hula-hulanya, tulangnya, opungnya mamanya, semua diikuti. Kali 1 juta, 5 juta pengeluaran. Tapi sekarang pertanyaannya, bisa menjadi pewarisan iman? Atau gagah-gagahan itu? Atau sebuah arogansi dan kesombongan? Dan nama nalahon holan nama koreksi, itu kacir rohamu te. Ayo orai pendita menurut bona tahu sutung indah hamu Tuhan demi. Saya bukan itu, tapi bagaimana kita memakai setiap kesempatan itu dalam pewarisan iman. Kemudian semua orang dewasa ataupun orang tua harus menjadi guru dan pengajar yang baik bagi semua orang. Wah, hidup gabi guru, pengajar bagi orang lain, terutama orang tua bagi orang muda. Ini yang saya katakan tadi, maaf, menjadi guru itu bukan hanya kata-kata. Menjadi guru itu dan pewaris itu harus melalui sikap dan keteladanan. Ilmu pendidikan modern mengatakan pewarisan ilmu, pewarisan intelektual, pewarisan sosial karakter itu lebih disenangi anak-anak sekarang dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang dia dengar. Amin. Saya mau tanya kepada orang muda di sini, mana lebih kamu suka, kata-kata atau keteladanan? Anak sekarang butuh keteladanan. Sekalipun kata-kata itu bukan harus diabaikan, tapi bagaimana keteladanan dan sikap kita. Holat dibering bapak nai hebat, bapak saya adalah yang hebat. Alai holan dibering ibana asing hatani bapak na doho pangalahona. Nasoido go omong kosong itu. Artinya saudara, bagaimana kita membangun itu? Lalu saudara, Yesus duduk lalu berbicara dan mengajar. Artinya sikap harus menjadi sikap yang penuh keteladanan. Sudah? Belajarlah.
Ternyata hidup ini adalah sebuah proses panjang. Dalam sebuah proses itu semua kita butuh belajar demi kemantapan kehadiran kita dalam segala sesuatu. Yesus itu menjadi model sepanjang zaman. Maka saudara lihat melalui nas ini, kita diajak sekarang untuk hidup dalam sebuah citra diri yang terbaik. Apa itu? Mampu memilih hidup bahagia. Ini adalah keputusan iman. Ini harus menjadi sebuah sikap yang harus diambil oleh orang percaya dalam hidupnya. Keputusan iman menjadi orang yang hidup berbahagia bukan tergantung situasi. Keputusan iman menjadi hidup bahagia itu bukan ditentukan oleh keadaan. Maka pertanyaan saya sekarang, bahagia? Siapa di sini yang berbahagia? Siapa? Ini kan mulai ragu kan, itu persoalannya. Karena kadang kita harus jujur, bahagia kita itu ditentukan keadaan. Ibereng gimana ba tiba-tiba inatai sampingnya ama ngomma boceri anak goku sudah iturne mana suni. Lalu dia teringat juga dengan segala persoalannya. Lalu dia berkata, Tuhan bagaimana saya mau hidup bahagia? Inilah duka yang saya alami sejak dahulu. Maka saudara, saya harus katakan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bukan karena dunia ini, tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan karena saya melihat segala sesuatunya dari sisi anugerah dan kasih setia Allah. Amin. Ini yang saya sering-sering katakan adalah harus berani rubah fokus. Kalau kita melihat dunia ini dari segala sisinya, kita tidak akan mungkin lagi hidup bahagia. Lihat, percaya dengan sahabatmu. Sementara ini yang menyakiti kamu nanti dia. Percaya dengan seisi rumahmu. Hati-hati, yang banyak buat kau sakit hati justru itu. Percaya dengan perjuanganmu. Lihat sampai sekarang ekonomi tidak pernah stabil. Artinya saudara, sesuatu apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa menjamin kebahagiaan. Apapun itu. Tapi sekarang rubah fokusmu. Lihat pergumulan rumah tanggamu dari sisi Allah. Aman? Semua akan terselesaikan. Maka pulang ke rumah nanti dengan bahagia. Amin. Pilih, putuskan ini cepat. Sekarang lihat pergumulanmu dengan suamimu, dengan anak-anakmu dari sisi Allah. Sudah? Masih bahagia? Harus bahagia. Saudara tidak boleh hilang kebahagiaan hanya karena sikap dan perilaku orang-orang di sekitarmu. Keputusan itu ada di sini. Gimana Mang Pendeta mau bahagia? Ekonomi, bisnis gagal semua. Hadapi. Tuhan ada bersamamu. Lihat itu semua dari sisi Tuhan itu. Sehingga saudara, Yohanes 16 ayat 22 berkata demikian. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, benar? Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Lihat ini kata-kata Allah. Benar kamu boleh berduka cita karena dunia ini, tapi karena Allah tidak ada satu hal apapun yang dapat merampas kebahagiaanmu. Titik. Buat lansia, hidup terbatas, jangan kehilangan kebahagiaan. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan. Maka pulang dari sini nanti jangan ada orang Cirebon yang cemberut. Sayang, kosmetikmu sudah habis biayanya ke situ. Biaya salonmu juga sudah tinggi. Apalagi ada yang diet, jaga dietmu, habis biaya ke situ. Kalau kamu tahu kekurangan kebahagiaan,
Kamu sudah mendesain dan mendoakan semuanya. Kalau kamu kehilangan kebahagiaan, kamu sendiri yang membuat. Maka kalau saudara berkata, Tuhan, aku sudah nggak bahagia lagi, bukan Tuhan yang salah, kau yang salah. Amin. Baik. Patuh jobohi bahagia. Baik. Menang bohi na cemberut. Coba, karena firman ini, karena Tuhan yang bilang tidak ada yang bisa merenggut. Ima tunggu cemberut bohim. Wah, Tuhan itu benar salah. Bukan Tuhan yang salah, kamu yang sekarang. Kenapa dibiarkan? Saudara, harus saya katakan, jangan paksa saya menjadi sumber kebahagiaan. Tinata kau mau dokonate. Jangan paksa saya menjadi sumber kebahagiaan. Tapi lihat saya dari sisi Allah. Amin. Atik pebi rong suami kon ganteng gue yawon ini mana batok soni. Kan beres. Lalu kenapa kau susahkan kehidupanmu? Sudah susah kau susahkan lagi. Sudah sakit kau sakiti lagi. Sekarang terapi. Engkau adalah Tuhan, sumber kebahagiaanku. Amin. Titik. Lalu sekarang saudara, bagaimana kebahagiaan itu kita dapat? Yang pertama, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk menunjukkan kemiskinan. Yang pertama adalah kata penes. Penes adalah orang yang harus bekerja keras, berjuang semaksimal mungkin, barulah dia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Artinya dia harus berjuang, bangun pagi, mengerjakan segala sesuatunya, lalu dia bisa makan dan minum. Kalau dia tenang sedikit, tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak akan mendapatkan makanan. Lalu kata yang kedua adalah potokos. Ini adalah keadaan yang sangat miskin. Bahkan karena kemiskinannya tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya, sehingga hidupnya sangat-sangat memprihatinkan. Berjuang pun gak bisa, melakukan apapun tidak bisa, kemiskinan itu tetap ada. Sehingga tanpa pertolongan orang lain, dia tidak akan bisa hidup. Saudari, pilih kemiskinanmu ada di mana? Apakah di penes, harus berjuang dulu baru makan? Atau yang di kedua, tokos, dia harus terus berjuang tapi tidak menghasilkan apa-apa, sehingga dia tidak akan bisa hidup tanpa ditolong. Dan dong amang nanggo saya deh, boy dope sudi. Tapi inilah yang mau diingatkan oleh firman ini, potokos. Kita ini adalah ibarat orang miskin yang hanya bisa hidup kalau dengan pertolongan Tuhan. Makanya Martin Luther berkata bahwa kita ini adalah pengemis di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita ini adalah pengemis di hadapan Tuhan. Sebagai seorang pengemis, kita harus mengemis anugerah kasih setia Tuhan. Kita harus minta tolong terus kepada Tuhan. Kita harus minta bantuan Tuhan. Kita harus minta anugerah Tuhan dalam segala keadaan. Sehingga kemiskinan di sini adalah kemiskinan dalam arti rohani. Jangan ada yang sok kuat, jangan ada yang sok hebat. Kita ini lemah, kita ini miskin tanpa anugerah Tuhan. Mau kuat, mau hebat, minta pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan, saya boleh miskin, tapi dalam kemiskinan ini saya menjerit kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, sehingga saya menjadi pemilik sorga. Amin. Itulah yang berbahagia. Maka tidak ada yang bisa merenggut. Lalu kebahagiaan yang berikut adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara,
Apa mungkin orang yang berduka cita berbahagia? Secara logika tidak mungkin. Karena orang yang berduka cita itu biasanya adalah orang yang susah. Orang yang berduka cita itu biasanya adalah orang yang sial dalam hidupnya. Biasanya orang yang berduka cita itu adalah orang yang mengalami berbagai kegagalan dalam kehidupannya dan mengalami berbagai bencana dalam hidupnya. Bahkan orang yang berduka cita itu adalah orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Jadi bagaimana mungkin berbahagia? Tapi saudara, orang yang berduka cita di sini adalah orang, artinya orang yang berduka cita itu adalah orang yang perlu dikasihani. Tetapi sekarang Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, kita harus hati-hati dengan duka cita dan air mata. Sejarah Alkitab mencatat, saudara masih ingat kisah dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 16, bagaimana seorang Maria Magdalena ketika datang ke kubur, dia bertemu dengan seseorang, lalu dia menangis. Dia berpikir Tuhannya telah diambil orang. Air mata bisa mengaburkan penglihatan, duka cita bisa mengaburkan penglihatan. Maka saudara, saya harus ajak, hati-hati dengan duka citamu, hati-hati dengan penderitaanmu. Jangan sampai mengaburkan cara pandangmu. Maka saudara, duka cita yang paling besar bukan karena penderitaan fisik. Duka cita yang paling besar bukanlah karena ditinggalkan orang yang kekasih. Tapi duka cita yang paling besar adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara, saya tidak tahu berita ini, saudara sudah tahu. Ternyata di Cirebon sekarang sudah ditemukan satu tempat di mana para pasangan gay bisa berkumpul. Sudah ada tempatnya, sudah ada kafenya. Ini bagi saya sangat mengagetkan. Kota ini adalah kota kecil, tapi sudah terbuka orang-orang gay, pasangan sejenis berkumpul. Dan ini perbicaraan para ulama di kota ini dan kabupaten. Bagi saya mungkin ini sudah terorganisir di kota ini. Hati-hati. Kita hanya mengenal pasangan laki dan perempuan. Tidak ada pasangan laki-laki dengan laki-laki. Tidak ada pasangan perempuan dengan perempuan. Kita sadari ini adalah dosa besar. Banyak lagi dosa-dosa yang lain yang kita perbuat. Seharusnya kita berduka cita dengan ini. Atau jangan-jangan saudara, kalau saya pertanyakan ini, apakah saudara masih berduka cita ketika melakukan dosa? Masih marah dengan dosa dan kesalahan yang kamu lakukan? Sekarang sudah ada orang yang mau menyembunyikan dan berspekulasi dengan dosanya, bahkan menyalahkan satu umat. Sadar saudara, dosa yang kau lakukan tidak akan pernah bisa kau sembunyikan, apalagi bermanipulasi dengan itu. Lebih bagus akui, sadari saudara berdosa, selesai. Menangislah dengan dosamu, menangislah dengan kesalahanmu, berdukalah dengan segala apa yang sudah kita lakukan salah di hadapan Allah. Dan saya harus katakan, orang-orang seperti itulah yang akan dihibur. Jadi kalau saudara tidak berduka dengan dosamu, itu adalah orang yang tidak butuh perhiburan. Maka saudara, siapapun kita, mari bangun kesadaran. Yang membuat saya berbahagia adalah, yang membuat saya terhibur adalah ketika saya masih berduka dengan dosa. Oleh karena itu jangan ada orang yang mau berusaha menutupi dan membela orang-orang yang kita sudah tahu salah. Hati-hati dengan kemarahan Tuhan. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara,
Kata lemah lembut biasanya dipahami sebagai sikap rendah hati, hina, dan orang yang tidak memiliki semangat. Lemah lembut juga sering dipakai untuk menyebut orang yang kurang terampil, kurang cekatan, dan lambat. Namun saudara, dalam bahasa Yunani ada sebuah kata yang dipakai untuk menyebut lemah lembut, yaitu praus. Praus bukan hanya lemah lembut, tetapi juga rendah hati dan penuh dengan pertimbangan. Menurut seorang pendeta yang bernama William Barclay, kata praus adalah kata yang biasa dipakai untuk binatang liar yang sudah dijinakkan. Contoh ini, ada binatang yang sikapnya kasar, lalu binatang itu juga liar. Oleh pemilik atau oleh pawang, binatang liar itu dijinakkan, sehingga binatang liar itu menjadi jinak dan dibawa kendali oleh pawang dan pemilik hewan itu. Nah sekarang kata praus ini dipakai. Kalau saya adalah orang yang prautis, maka hati saya ini seliar apapun, sekeras apapun, ini sudah dijinakkan oleh Allah, sehingga hati saya menjadi hati yang dikendalikan oleh Allah. Sekarang kembali ke dalam dirimu. Apakah hatimu mungkin itu liar, mungkin itu kasar, sudah bisa dijinakkan oleh Allah atau tidak? Atau pertanyaan sebaliknya, biar lebih gampang, apakah yang di sampingmu itu seliar yang di sana, sekasar yang di sana? Tapi ingat, dengan praus itu menjadi jinak, sehingga saya tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling saya, tapi saya ditentukan oleh Roh Tuhan yang menjinakkan itu. Jadi saudara, kalau masih ada orang yang kasar dan liar terus, itu belum dijinakkan itu. Dia masih butuh pawang itu. Jadi sabarlah, itu maksud saya. Masih ada orang seperti itu. Kau lihat. Jadi kalau dia masih kasar terus, berdoalah kau, jinakkanlah hatinya ini Tuhan. Jinakkanlah dirinya ini Tuhan. Belum apa-apa sudah marah. Belum apa-apa sudah emosi. Belum apa-apa sudah memaki dan memfitnah. Belum apa-apa sudah ngomong yang salah lagi. Tuhan, dia belum dijinakkan. Maka lihat saudara, orang yang sudah dijinakkan itu, dialah orang yang akan memiliki bumi. Benar? Lihat, bapak siapa? Ini anak-anak ini aja lah. Bapak siapa? Bapak yang hebat di rumah. Sekalipun mamanya cerewet terus, bapaknya tetap tenang. Bapak seperti itu sudah bapak yang dijinakkan itu. Dan dialah bapak yang menguasai bumi. Anaknya salut, istrinya makin hormat. Tapi memang ada juga istri yang tak tahu diri. Sudah suaminya dijinakkan seperti itu, so hebat lagi dia. Lihat suamiku di rumah, apapun ku bilang pasti diam itu. Itulah istri yang belum dijinakkan. Jadi sadar, Tuhan, biarlah hati saya ini adalah hati yang sudah dijinakkan oleh Allah. Milikilah praus dan saudara akan memiliki bumi. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Orang muda yang sudah dijinakkan, sudahlah. Kalaupun ada kafe yang seperti itu, kalaupun ada kenikmatan-kenikmatan apapun yang ada di kota ini, kamu sudah dijinakkan. Kuasai dirimu. Jangan buat orang tuamu menjadi takut. Amin. Yang keempat, saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus di sini bukanlah hal yang biasa, yang dipuaskan dengan hal-hal lahiriah seperti makanan atau minuman. Israel adalah padang gurun. Artinya menemukan makanan dan minuman itu susah. Artinya dalam kehausan yang seperti itu, biasanya orang sudah akan dipuaskan kalau ada air.
Tapi ingat, kehausan yang ada di sini seperti padang gurun itu adalah kehausan yang terus-menerus harus hidup dalam kebenaran. Mana sekarang? Haus melakukan kebenaran atau haus melakukan dosa? Haus melakukan kebenaran atau haus melakukan kebohongan? Haus mengatakan yang benar atau haus mengatakan fitnah? Yang mau dipuaskan hanyalah orang yang haus akan kebenaran. Maka saudara, di rapat Huria kemarin, saya harus apresiasi, tepuk tangan dulu untuk rapat Huria itu, sekalipun hasilnya 2 minggu lagi akan kita puaskan. Kita belajar terbuka akan segala sesuatunya. Tidak perlu akan ditutupi. Kita mau bicara benar, hidup yang benar. Gereja ini juga harus berlaku seperti itu. Sampai kepada pengeluaran gereja juga kemarin kita sudah putuskan bagaimana caranya. Mekanisme pengeluaran di HKBP ini harus menjadi keputusan final dari rapat Perhalado dulu, baru ada surat perintah bayar atas nama Perhalado melalui uluan di Huria. Selain itu tidak ada pengeluaran apa-apa. Hebat enggak? Lalu yang berikut kita sudah sepakat. Sintua semuanya nggak boleh pakai celana jeans, lalu pakai jas di atas. Sikap dimulai dari citra diri yang terbaik. Maka seluruh Perhalado dimulai dari citra dirinya harus berjas, pakai dasi, bahkan ada disebut pakai sepatu pantofel. Tadi pagi saya pakai sepatu, mau saya pakai sepatu yang lebih santai, ku ingat keputusan itu harus pantofel. Ini citra diri. Artinya saudara, kita berlomba dalam ibadah seperti ini. Lihat, Sintua tadi sudah mulai mengantar langsung ke tempat duduk, dan itu ini kita harus biasakan. Dan kita akan sosialisasi cepat. Tidak ada boleh yang keluar masuk gereja selama ibadah berlangsung, kecuali yang sakit, lansia. Anggona lansia atau keluar masuk dak karwano, ngagudak pergumulan dia. Dan kalaupun harus keluar dengan terpaksa, nggak boleh dari pintu sana, harus dari pintu depan. Semua kita jaga. Kita haus akan sebuah kebenaran itu. Kita harus bangun. Maka itu kita mulai dari sini. Pendeta juga kalau ada kurangnya nggak apa-apa, dikoreksi lah. Alai unang arisan nih hatai. Ada anak gudang gua kena asing sih. Pesawat tabu di tas. Contoh maksud saya. Lalu saudara, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati yang dimaksud di sini adalah orang yang bermaksud mengurangi penderitaan orang lain dengan menuntun orang itu kepada kasih Kristus. Saudara melihat orang yang lain menderita, kalau saudara orang murah hati, saudara tidak tega dengan penderitaan itu, saudara harus tolong dan harus membawa dia kepada kemurahan Kristus. Amin. Jadi oleh karena itu jangan ada ketawa di atas penderitaan orang lain. Jangan ada yang bersuka cita di atas kekurangan dan kelemahan orang lain. Tapi tolong dan bantu dia, bawa dia kepada Kristus. Murah hati juga adalah perbuatan kasih tanpa memandang siapapun dia. Jangan karena kau lihat bukan semargamu itu lalu nggak kau tolong. Jangan kau lihat bukan karena dia orang Batak lalu kamu tidak tolong. Semua. Kalau saudara adalah orang yang murah hati, maka simpati tidak cukup. Tapi kita harus menjadi manusia yang berempati. Lihat banyak orang, kasihan ya. Iya, aku merinding loh. Aku sampai nangis ngelihatnya. Ayolah kita bantu yo. Jangan dululah saya. Murah hati harus mengajak orang sampai merasakan kasih Kristus. Amin. Kita mulai dari pergaulan kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata Yunani yang dia pakai adalah kata ros, yang berarti bersih, seperti baju kotor yang dicuci sehingga dia kembali bersih, atau seperti sekam yang dibuang dari padi dengan angin. Sekam itu kan bercampur, tapi melalui angin sekamnya terbuang, biji padinya tinggal. Nah sekarang kata ros itu suci hatinya itu adalah segala kotorannya sudah terbuang, lalu tinggallah yang murninya. Seperti susu murni, airnya terbuang,
segala parasit atau bakteri itu sudah terbuang, tinggallah susu murni. Nah sekarang kataros, yang suci hatinya itu sudah terbuang yang kotor-kotornya. Sekarang kembali koreksi hatimu. Sudah terbuang yang kotor-kotor itu atau masih ada? Kau aja yang koreksi, kau usah orang lain. Gimana? Masih ada yang kotor-kotornya? Masih, berarti kita belum dapat di sini. Kamu tidak, kenapa kamu belum bisa melihat Allah? Karena kamu belum murni. Yang kotor-kotornya masih banyak. Lalu sekarang lihat dulu saya. Bisa kau murni melihat saya? Atau masih menempel yang lain? Hola kata doisi, kamu menempel yang lain nih. Tapi kalau kau bisa melihat, pendeta ini adalah juga manusia yang dipakai oleh Allah menyampaikan firman-Nya. Beres. Sekarang lihat semuanya dari hati yang suci. Tidak ada celah. Semua harus terbuang. Itulah yang melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut dengan anak-anak Allah. Dalam bahasa Yunani kata damai dipakai dengan eirene. Siapa di sini namanya eirene? Opus Irene, pembawa damai, pembuat damai. Itulah Irene sesungguhnya. Irene sering dipanggil dengan Airin kan? Airin, pembawa damai, pembuat damai. Jangan namanya si Airin, tapi pengacau. Jangan namanya mengatur, tapi selalu harus diatur. Jangan namanya si tulus, tapi nggak tulus. Sehingga kita ini adalah Airin, Airene, pembawa damai. Maka kalau kita pembawa damai, itulah status kita sebagai anak Allah. Ada lagi dalam bahasa Ibrani disebut dengan Shalom. Shalom itu adalah kata yang menawarkan damai, sekalipun kekacauan ada, sekalipun persoalan ada. Sehingga kalau saudara berani mengatakan shalom, jangan lihat persoalannya, jangan ukur masalahnya, jangan ukur lihat banyak saudara melihat tantangan dan persoalan itu, tapi shalom, damai sejahtera. Amin. Banyak persoalan, masih shalom. Inilah yang susah itu omong pendeta. Ini kualitas, ini citra diri. Sekalipun ditekan, shalom tidak boleh hilang. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak boleh diambil oleh dunia ini. Kalau ada yang ambil, saudara yang rugi. Jangan sampai ada yang ambil. Karena dengan itu saudara disebut sebagai anak Allah. Kemudian ayat 10 sampai 12, lihatlah, itu adalah rincian bagaimana Yesus itu adalah Yesus yang sangat realistik. Bahwa orang percaya itu adalah orang percaya yang akan menghadapi berbagai aniaya dan penderitaan. Tapi saudara, kebahagiaan kita adalah saudara boleh menderita, saudara boleh teraniaya, tapi ingatlah bagaimana para nabi teraniaya, hidupnya menjadi kesaksian. Hidupnya menjadi tempat kebenaran akan anugerah cinta kasih Allah. Sehingga jangan biarkan penderitaan, aniaya dan kesusahanmu menjadi tempat dosa. Tapi dengan aniaya dan penderitaan harus menjadi kesaksian yang hidup akan kebesaran Allah. Disitulah kebahagiaanmu yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kembalilah ke dalam kehidupan. Kebahagiaanmu bukan ditentukan oleh dunia ini, tapi kebahagiaanmu ditentukan oleh Allah yang mengasihi hidupmu. Tuhan memberkati, selamat berbahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sungguh-sungguh mengajar kami untuk mampu mengambil keputusan dalam hidup kami. Kami harus berbahagia karena kami tahu kebahagiaan kami bukan ditentukan oleh dunia ini, tapi kebahagiaan kami hanya ditentukan semata oleh anugerah kasih setia Tuhan. Sehingga kami hanya akan mau melihat dunia ini dari sisi Allah. Tidak ada kemiskinan, tidak ada duka cita apapun yang mampu membuat kami berduka.
yang mampu merenggut kebahagiaan kami, karena hidup kami selalu hidup yang mau diisi oleh kebenaran firman Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, sehingga kebahagiaan itu menjadi milik mereka, kebahagiaan itu menjadi milik keluarganya, kebahagiaan itu menjadi milik kami bersama di tengah-tengah persekutuan sosial kami, terlebih di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.